Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Jaka Permadi. Pada video kali ini saya akan nge-share bagaimana caranya polygon clicking di dalam leaflet. Pada video-video sebelumnya kita pernah membahas tentang marker clicking. Nah, konsep pada polygon clicking kurang lebih sama dengan marker clicking. Hanya saja kalau marker clicking yang diklik itu adalah markernya. Sementara pada polygon clicking yang diklik adalah poligonnya. Oke, langsung saja kita praktikkan ya. Nah, pada video sebelumnya yang poligon dan marker kita satukan, kemudian di dalamnya juga ada marker clicking. Itu saya simpan di WebGIS polygon marker ya, di htdocs. Nah, di sini saya akan menggunakan folder yang sama, cuma saya akan buat duplikatnya saja. Saya beri nama WebGIS polygon clicking. Oke, seperti ini teman-teman. Kita pastikan exam controlnya kita aktifkan seperti ini. Nah, kemudian di WebGIS polygon clicking, nah di sini saya akan merubah beberapa hal ya. Indeks PHP tetap, aset tetap. Nah, di pages, di sini saya tidak hanya membuat angsau ya, tapi saya akan buat dua kelurahan lainnya, yaitu Pelai Hari dan juga Sarang Halang. Oke. Ya, sebenarnya di folder ini tidak akan kita praktekkan ya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa nanti kalau teman-teman ingin membuat polygon clicking yang seperti video ini lalu melengkapi, maka harus membuat dua folder ini. Ini sebenarnya untuk marker clickingnya ya. Kita fokus ke polygon clicking. Oke, di sini ada dashboard. Di mana dashboard itu saya tunjukkan dulu ya. Apa sih yang terjadi di dashboard yang kita buat ini. Localhost, terus WebGIS polygon clicking. Oke, dia langsung diarahkan ke dashboard, dan ternyata di dashboard itu muncul tulisan aplikasi WebGIS, di mana ini adalah kelurahan Angsau sebenarnya ya. Ada marker-markernya. Oke, di polygon clicking kita buat skenario yang berbeda. Jadi dashboard itu isinya bukan seperti ini. Dashboard itu isinya adalah 3 buah polygon, yaitu kelurahan Angsau, kelurahan Pelai Hari, dan kelurahan Sarang Halang. Kalau kelurahan Angsau diklik, baru memunculkan tampilan seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Sekarang kita akan buat, ini saya akan copy ya dashboardnya. Di sini saya akan rubah menjadi angsau.php. Jadi di dashboard nantinya akan tampil 3 buah polygon. Ketika diklik, maka dia akan memunculkan angsau PHP. Oke, sekarang kita buka dulu dashboardnya ya. Oke teman-teman, di sini saya pakai Visual Studio Code ya. Oke, kita buka dashboardnya. Nah, kita akan melakukan beberapa perubahan. Sebelumnya saya klik view dulu di sini, lalu mode wrap agar lebih mudah saja. Oke, tulisan di atas titelnya saya ganti ya, bukan aplikasi WebGIS. Mungkin ini saya akan besarin sedikit ya. Nah, seperti ini. Saya akan ganti sehingga tidak menjadi aplikasi WebGIS, tapi saya akan ganti menjadi WebGIS Kecamatan Pelai Hari. Oke, saya simpan. Sebenarnya Kecamatan Pelai Hari itu ada banyak ya teman-teman, ada banyak kelurahan.
Tapi di sini saya batasi menjadi 3 kelurahan saja. Oke. Nah, set view-nya akan saya rubah menjadi di bagian tengah dari kecamatan Peleharinya. Untuk itu saya memerlukan bantuan Google Map. Nah, seperti ini. Saya tulis saja Kecamatan Pelehari. Bentar. Oke, ini dia. Posisi tengahnya, percaya atau tidak percaya, pas dengan tulisan ini ya teman-teman. Kita klik. Nah, kita langsung cari informasi koordinatnya di belakang URL-nya ya. Nah, N, ini URL-nya, ini latitude-nya, saya copy, saya pindahkan ke set view ini, paste, dan yang di belakang 114, sekian nih adalah longitude-nya. Saya pastekan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini kalau kita jalankan dia tetap akan menampilkan kelurahan Angsau tadi ya, hanya bergeser set view-nya saja. Tapi kita akan cek dulu. Nah, di sini saya refresh. Nah, dia akan berpindah ke kanan. Angsau ini termasuk yang kecil ya. Kelurahan Pelehari nanti akan lebih besar. Posisinya sekitar di sini. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, berarti icon rumah makan sama icon kopinya kan sudah tidak kita pakai lagi, tidak diperlukan lagi di sini seperti itu. Jadi ini kita hapus saja ya. Oke. Nah, data markernya juga tidak diperlukan lagi di sini, rumah makan dan segala macam sampai kopi. Kita hanya betul-betul perlu poligonnya saja. Nah, ya. Kita perlu poligonnya saja. Nah, di sini saya akan tambahkan dia perlu tooltip ya. Dia perlu tooltip. Jadi di sini saya kasih dot bind tooltip, buka kurung. Ini berarti kelurahan Angsau. Nah, di sini saya akan tampilkan label ya. Jadi add to my map dot by tooltip kelurahan Angsau. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke. Ya. Nah, bagaimana dengan kelurahan yang lain? Kita buat dulu ya. Var Pelehari sama dengan L dot polygon, buka kurung, sediakan kurung siku. Nah, di belakang jangan lupa add to my map. Habis itu dot bind tooltip kelurahan Pelehari. Dan ini saya copy aja ya. Copy, paste. Nah, saya kasih jarak ya. Yang paling bawah adalah sarang halang. Nah, di sini nama kelurahannya adalah sarang halang. Nah, oke. Untuk Pelehari dan sarang halang, kita akan cek titik koordinatnya ya. Kita akan cek poligonnya menggunakan quantum GIS. Nah, oke. Nanti file SHP-nya akan saya kirimkan di link deskripsi. Jadi teman-teman tinggal unduh saja. Nah, ini saya masukin semua ya. SHP-nya saja. SHP Angsau, Pelehari, dan sarang halang. Ini saya masukkan ke quantum GIS, taruh di sini. Nah, ya. Ini Angsau, yang ungu ini Pelehari, dan yang oranye ini adalah sarang halang. Kita perlu Pelehari dan sarang halang. Oke. Jadi kita klik dulu yang Pelehari ya. Di bagian layersnya sini, klik. Lalu kita pilih select fitur.
klik, kita copy ya, Ctrl C. Nah, terus di sini saya akan buka notepad kosong ya. Saya pastekan di sini. Oke, seperti biasa. Ini yang kita hapus, yang ini kita hapus. Nah, sisanya kita copy, kita buka aplikasi converter yang nanti juga akan saya letakkan, saya taruh di link deskripsi di bawah ini ya. Nah, dia akan mengkonvert aturan koordinat dari QuantumGIS ke aturan koordinat yang bisa dibaca oleh leaflet. Nah, saya copy, balik lagi ke codingan pelihari ya, saya pastekan di sini. Oke. Nah, kemudian yang sarang halang juga seperti itu. Buka lagi QuantumGIS-nya. Ini kita matikan dulu ya. Caranya klik deselect fitur. Nah, kemudian kita buka sarang halang, klik dulu select fitur, klik saja, kemudian kita copy, kita pastekan lagi di notepad ini. Nah, kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan, hanya sisakan titik koordinatnya saja. Ctrl A, kita copy, buka lagi aplikasi ini, reset dulu boleh lah ya. Nah, pastekan di sini, proses di sini. Yang bawah kita kopikan ke sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kita cek, refresh. Nah, ini pelihari ada tulisannya, ini angsau. Yang bawah, nah yang bawah ini berarti zoomnya harus kita perkecil lagi ya. Oke, kita buka, kita balik ke set view di atas. Ternyata 14 terlalu besar. Kita rubah misalkan menjadi 12 ya. Save. Balik ke aplikasinya, kita refresh. Wah, terlalu kecil. Kita rubah jadi 13 kalau gitu di set view. Refresh. Nah, pelihari, angsau, dan sarang halang. Oke. Nah, di sini kita akan membuat warnanya berbeda ya. Seperti pada QuantumGIS ini. Jadi yang ini saya deselect dulu. Nah, jadi ini merah, ungu, dan orange. Angsaunya merah, pelihari purple atau ungu, dan sarang halangnya adalah orange. Kita cek. Nah, yang angsau ya, ini angsau ya. Di bagian titik koordinat belakangnya kita akan tambahkan style ya. Jadi di sini kita kasih koma, spasi, kemudian kasih kurung kurawal seperti ini, lalu tuliskan color titik 2 petik 2 red. Nah, seperti itu ya. Efeknya nanti kalau kita refresh, nah dia jadi merah untuk angsau. Oke. Nah, yang pelihari juga kita jadikan ungu. Ungu itu berarti purple ya. Koma, color, titik 2, purple. Sedangkan yang sarang halang jadi orange. Nah, di sini berarti ya. Sorry. Color, orange. Nah, kita save, kita cek perubahannya. Nah, seperti itu ya. Tidak terlalu mirip sih, tapi ya lumayan lah. Oke, nah kemudian di tooltipnya ini kita akan kasih informasi ya. Angsau itu tempat nongkrongnya ada berapa buah, tempat makannya ada berapa buah, pelihari ada berapa, dan sarang halang ada berapa. Nah, kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan juga ya. Saya sudah mengumpulkan marker-marker ya. Yang ini marker angsau yang kita gunakan di video sebelumnya. Terus ini marker pelihari. Yang ini marker sarang halang.
Ya, nanti semuanya ini akan saya letakkan di link description ya. Oke. Nah, skenarionya bagaimana? Skenarionya adalah di setiap kelurahan itu, ya, di bawahnya akan kita berikan icon kopi, lalu kita kasih angka. Icon restoran, sendok garpu, bukan sendok garpu sih, garpu pisau ya, garpu pisau, terus angka. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita perlu icon berarti. Oke, kita masuk ke Google. Free icon marker map. Kita cari ya. Saya sudah dapat sih, dan saya pakai di icon 8 ini ya. Nah, kita buka yang ini, icon8.com. Nah, map ini kita cari yang gratisan saja ya. Contoh, di sini saya tuliskan restoran. Nah, kita lihat, langsung dapat ya, bagus ini. Garpu dan pisau. Oke. Nah, di sini ada menu downloadnya. Kita download saja. Size-nya ambil yang paling kecil ya, biar nggak berat. Download. Nah, bisa gratis ya. Oke. Download for free. Save. Nah, kita buka foldernya. Dia downloadnya kemana? Ke sini ya. Kita cut. Kemudian balik ke htdoc ya. Di sini kan masih di pages. Kita buka aset, lalu masuk ke image img. Nah, ini yang marker ya kemarin. Kita pastekan di sini. Kita rubah namanya ya. Icon restoran. Nah, misalkan icon restoran. Oke. Nah, sekarang kita cari icon gelas kopi ya. Coffee cup. Nah, bukan yang ini ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini bagus nih. Kita klik download for free. Selesai, save. Oke, kita buka tempat downloadannya. Ini kita cut, kita pindahkan ke image. Oke, ubah namanya ya. Icon underscore copy. Oke. Nah, sekarang di codingannya, oke, di paling atas kita buat variabel ya. Kita buat variabel dari kedua icon itu. Contoh, var icon res. Nah, misalkan ini untuk icon restoran ya. Sama dengan petik 2. Nah, ini kita masuk ke HTML saja ya. Kita pakai tag HTML yang menyatakan image. Oke. Search sama dengan, nah, alamatnya di mana? Kita masukkan. Kita sekarang posisi dashboard itu ada di pages ya. Sedangkan posisi gambar tadi ada di IMG. Nah, berarti kita perlu keluar dari pages nih. Karena pages sama IMG setara. Keluar dulu dari pages baru masuk ke IMG. Titik-titik. Baru masuk ke IMG. Baru ambil icon underscore restoran dot png. Nah, seperti itu. Ukurannya ya, ukurannya diset juga. Width sama dengan 13 lah ya. Nanti kalau kurang kecil silahkan digedein, kalau kurang kecil silahkan dikecilkan, kalau kurang gede silahkan digedein ya. Ini saya kira-kira aja, kayaknya pas deh. Kemudian yang satunya,
ICO copy. Nah, ini kan cuma beda di sini ya. Dia pakai icon copy. Nah, oke. Jadi untuk icon restoran sudah tersimpan di ICO Rest dan icon kopinya tersimpan di ICO copy. Oke. Nah, kemudian perhatikan ini ya. Di bind tooltip kelurahan Angsau. Ini sebenarnya bind tooltip ini masuk ke HTML ya, teman-teman. Dia masuk ke HTML sebenarnya. Jadi di sini kita tulis saja BR untuk spasi ke bawah ya. Habis itu karena ini ada di JavaScript, untuk menggabungkan variabel-variabel kita pakai tambah. Jadi ini ada di bawahnya kelurahan Angsau. Nah, kita langsung saja taruh ICO Rest-nya ya. Kita tambah lagi, kita gabungin dengan string. Nah, kita isi restorannya berapa kalau di Angsau. Kita cek ya. Ada 17. Ada 17. BR lagi. Spasi lagi, enter lagi ke bawah ya. Oke. Baru ICO copy. Kita lihat lagi ya. Spasi detik 2. Kopinya 23. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek dulu, ini sudah kita close. Kita cek dulu. Nah, oh, tapi ini gambarnya nggak kedetek ya. Oke, kita akan cek kesalahannya. Oke, sepertinya ini slash-nya kebalik ya. Nah, kebalik slash-nya, sorry. Ya. Nah, kita coba. Nah, ya. Jadi ukuran 13 itu sepertinya pas saja ya. Tuh. 23. Yang pelihari sama harang-harangnya belum ada. Kita buat juga untuk yang pelihari dan serang halang. Ya. Ini dari BR kita copy aja ya. Nah, sampai ke sini angka 23. Petik 2-nya biarkan aja. Kita copy. Kita taruh belakangnya pelihari. Nah, kita cek yang pelihari 21 rumah makannya. Dan kopinya ada 9. Oke. Kemudian yang sarang halang. Yang sarang halang rumah makannya 18. Kopinya ada 3. Oke. Kita cek ya, refresh. Nah, tuh. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke polygon clicking. Nah, ini kita bisa nyontek ya di Angsau PHP. Kita klik 2 kali dulu. Nah, jadi marker clicking di Angsau PHP itu menggunakan seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Ini kita copy aja. Kita copy. Kita pastekan misalkan di Angsau ya. Enter di bawah, pastekan di sini. Ini ganti variabelnya Angsau. Ya. Nah, ini kan dashboard dengan Angsau PHP itu kan satu tempat ya. Jadi kita tidak perlu masuk ke folder Angsau. Nah, kita langsung masuk ke angsau.php seperti itu. Nah, yang ini juga angsau.on function window location this URL. Oke. Nah, ini kita copy ke pelihari, kita ganti ya seperti ini.
Nah, nanti kita buat pelihari PHP. Kita copy lagi, kita taruh untuk yang sarang halang. Kita buat sarang halang PHP nanti. Oke. Nah, kita refresh ya. Kalau angsau diklik, nah dia lari ke angsau.php. Kalau kelurahan pelihari diklik, ya belum ada ya, halamannya belum dibuat. Nah, juga belum ada. Tapi yang penting dia sudah masuk ke sarang halang PHP. Seperti itu. Oke, ini kalau angsau kita klik, nah harusnya di sini ada tombol kembali ya. Oke, kita cek. Kita akan buat ya, kita akan buat tombol kembalinya di angsau.php ini. Ini sebenarnya kita bisa nyontek ya, kita bisa nyontek di pages angsau yang bakar wong Solo misalkan ya. Nah, di sini ada send dari BR ya. Nah, ini kita copy, kita taruh di angsau ya. Oke, naruhnya di mana? Ini kan JavaScript semua. Ya, kita taruh di body ya. Nah, body ini kan div ID map ID, ini kan petanya ya. Nah, kita taruh di bawahnya saja. Seperti ini. Ya. Nah, dia baliknya ke dashboard. Ingat, ini kita ada di angsau PHP yang mana posisinya sama dengan dashboard. Jadi kita nggak perlu lagi seperti ini. Nah, gini. Ya. Dashboard PHP, button kembali, kita simpan. Kita cek ya. Refresh. Nah, ada tombol kembali, dia akan balik ke sini. Tapi ini unik nih, misal saya membuka nasi uduk sidul ya. Kita klik kembali, oh larinya ke sini. Harusnya larinya ke sini. Ya. Nah, caranya gimana? Ya di nasi uduk sidulnya tadi. Dalam kasus ini ayam bakar wong Solo dulu ya. Nah, harusnya kita ganti, jangan seperti ini. Kalau ini ya dia lari ke dashboard, tapi kita ganti untuk lari ke angsau.php seperti ini ya. Nah, ini kita copy, kita pastekan di semua yang ada di angsau. Nah, dashboardnya ganti gini, nasi uduk sidul tadi ya, kita ganti, simpan. Pondok Jiwa, dashboardnya ganti, simpan. Surabi Manghedi sama ya, sama titik jenuh kopi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita jalankan, langsung diklik, misalkan nasi uduk sidul, klik kembali, nah kembalinya ke sini. Oke. Nah, demikian ya, demikian video dari saya. Tolong nanti teman-teman juga membuat untuk kelurahan Pelihari dan sarang halang. Nah, tapi saya akan mengirimkan file program yang utuh, yang mana peliharinya sudah bisa diklik, sarang halangnya juga bisa diklik, dan di dalamnya juga sudah ada banyak marker. Walaupun di pelihari dan sarang halang belum ada marker clickingnya. Oke, demikian video yang bisa saya bagikan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.